Assalamualaikum sahabat cinta tani atau perkebunan ya. Jadi ulasan penting kali ini saya mau membahas modal benih saja. Bagaimana cara menanam dan merawat pohon tomat yang tepat. Tapi modal benih saja sudah dapat menghasilkan buah yang selebat ini tanpa ketergantungan dengan pupuk maupun obat-obatan di luaran sana. Tanaman tomat adalah jenis tumbuhan yang kaya dengan mineral. Itu terbukti dari pucuk daun hingga buah hingga batang pada akarnya mengandung kadar air yang begitu tinggi. Berarti langkah pertama adalah kita mencari media tanam yang sudah produktif. Dalam memilih media tanam atau memanfaatkan lahan, sebaiknya pilihlah lahan atau media tanam, tanahnya ini yang tumbuh gulma. Jadi jangan yang cari gundul seperti ini. Karena tanah yang gundul ini menandakan bahwa masih belum tercipta adanya produktivitas. Tanah yang gundul kalau ditanami saya jamin tidak akan bisa langsung tumbuh subur. Tapi langkah yang tepat adalah memilih tanah yang sudah produktif, yaitu tanah-tanah yang sudah ditumbuhi gulma ataupun rumput-rumput liar. Dan menjadikan rumput sebagai sumber inspirasi untuk bercocok tanaman tomat. Carilah tanah yang di wilayah rumputnya ini terdapat dia berfokus terhadap pembungaan buah ataupun biji-bijian. Nah, ini menandakan tanah tersebut ini teramat sangat bagus jika mau dimanfaatkan untuk menanam jenis tanaman yang berbuah di atas. Contohnya salah satunya tomat ataupun cabai dan yang lain. Perlu tahu secara persis. Jadi tanaman bisa tumbuh ataupun tumbuhan bisa ditumbuhkan oleh tanah dikarenakan ada kehidupan di dalam tanah ataupun media tanamnya. Nah, berarti menandakan media tanam kita ini sudah tercipta unsur hara. Nah, unsur hara itu apa? Teman-teman harus tahu. Sekumpulan mineral dan juga kaya dengan segala nutrisi yang sehingga jika nanti ketemu dengan benih ataupun biji, ini akan dapat ditumbuhkan dengan keberadaan unsur hara. Nah, unsur hara ini tercipta dari mana? Sebagian besar unsur hara ini tercipta dari kotoran-kotoran hewan, bakteri pengurai pengerat di dalam tanah ya. Juga termasuk cacing ini ya, hewan-hewan yang menciptakan unsur hara. Nah, tanpa keberadaan hewan-hewan di dalam tanah, maka sehelai gulma pun tidak akan mampu ditumbuhkan oleh tanah. Nah, maka dari itu teman-teman harus memahami gulma untuk bercocok tanam tomat dan juga jenis sayur mayur yang lainnya. Pada saat pengambilan tanahnya sebaiknya dikumpulkan terlebih dahulu seperti ini ya, gulma-gulmanya, dan kalian dapat mendaur ulangnya dengan cara dijemur atau mungkin kalian bisa mencacahnya, pokoknya didaur ulang ya. Setelah dipastikan mati, kembalikan pada media tanam semula supaya nanti kandungan-kandungan ataupun zat penting yang terdapat pada gulma ini akan dapat menutrisi tanaman tomat kita dan juga dapat memberikan perlindungan dari serangan hama yang mengancam keberadaannya. Yang berikutnya adalah pupuk yang tepat untuk bercocok tanam tomat dengan modal benih supaya lebat buahnya. Nah, pupuk yang tepat teman-teman sebaiknya jangan terjebak di dalam sistematik ya pupuk-pupuk di luaran. Nah, karena unsur hara tercipta dari kotoran hewan, maka sebaiknya kita dapat memperkaya seluruh nutrisi yang ada di media tanam kita dengan memberikan pupuk tambahan kotoran ternak yang ada di rumah kita. Kotoran ternak banyak mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Kalau disingkat dengan bahasa NPK. Maka banyak sekali penyediaan pupuk NPK dalam kemasan yang instan yang dijual di luaran sana. Nah, jika kita mampu menciptakan NPK sendiri dengan sangat gratis, juga lebih ramah terhadap lingkungan. Kenapa kita harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memberi pupuk NPK pada
pada tanaman tomat kita. Nah, karena tanpa keberadaan nitrogen, fosfor, dan kalium, tanaman kita ini nanti bisa tumbuh, tapi nanti tumbuhnya tidak akan bisa subur. Karena nutrisi bagi tanaman bagaikan vitamin bagi tubuh manusia, maka mineral yang diserap oleh seluruh tanaman ini baru mencakup dalam kebutuhan makanan pokok. Makanan pokok kalau manusia adalah nasi ya, ataupun karbohidrat. Nah, mineral bagi tanaman ini baru makanan pokok, seumpama ibarat manusia membutuhkan karbohidrat hanya untuk sumber tenaga supaya bisa hidup. Nah, pentingnya kita memilih benih ya teman-teman. Kalau kalian mau menyemai sendiri, lebih baik kalian pembungkusnya ini jangan dibuang. Tapi jika kalian ingin menyemai, sertakan ini dihancurkan saja. Yang penting jangan sampai merusak bijinya. Kemudian ditaburkan bersama buahnya. Karena bukan tanpa sebab Tuhan memberikan perlindungan ya terhadap benih-benihnya, biji-bijinya di dalam ya, yang terbungkus oleh daging maupun kulit. Ini memiliki fungsi yang teramat besar untuk reproduksi bagi kehidupannya mendatang. Untuk menciptakan kelembapan, teman-teman bisa menempuh dengan dua hal. Kelembapan media tanam yang tetap selalu terjaga ini akan dapat memenuhi kebutuhan mineral bagi tanaman tomat kita. Kita bisa melakukan dengan mencampurkan pupuk kompos ya dari gulma yang tadi sudah kita pisahkan, jika sudah siap ya. Terus yang berikutnya kita dapat menaburkan abu dari bakaran sampah organik, atau kalian dapat menggunakan sekam-sekam bakar supaya nanti dapat menciptakan kelembapan dan kegemburan tanah yang tetap selalu terjaga. Kemudian untuk menyempurnakan supaya kelembapan tidak lagi sangsi dan akan kebal terhadap segala perubahan cuaca ataupun perubahan musim, ketika kita sudah dapati media tanam kita ini ada gulma-gulmanya, berarti menandakan sudah ada binatang pengerat pengurai di dalam tanah. Maka dari itu saatnya kita memberikan cacing tanah ya, untuk menjaga tingkat kelembapan di dalamnya, supaya nanti dengan produktivitas cacing tanah ya, maka ini akan dapat menciptakan kegemburan dan kelembapan. Selain dari itu, kotoran dari cacing tanah ini juga akan menciptakan unsur hara yang baik bagi seluruh tanaman. Juga dengan keberadaan cacing ini dapat selain dapat menjaga tingkat kelembapan, dapat mengatur suhu supaya nanti penguapan yang terlalu berlebih ini akan dapat dinetralkan dengan keberadaan cacing-cacing tanah yang kita pelihara di dalamnya. Pengendalian gulma, betapa pentingnya gulma, karena gulma ini daya serap pada akar ini teramat sangat tinggi ya. Nah, ini terbukti keberadaan gulma ini identik media tanamnya ini lembab dan tanah yang gundul kering ya. Nah, yang harus kita lakukan ketika tomat sudah tumbuh seperti ini adalah di sekitar akar, jika nanti berebut makanan ya, maka gulma seperti ini harus kita cabut secara manual, atau kita bisa mencongkelnya ya teman-teman. Yang penting jangan sampai merusak akar pada tomat kita. Nah, ini supaya nanti tidak berebut makanan, sehingga nanti dia ini tidak kekurangan seluruh kebutuhannya. Lalu biarkan saja gulma-gulma yang tumbuh seperti ini ya, supaya nanti daya serapnya dapat menahan tingkat kelembapan lebih lama, sehingga tanaman tomat kita akan terhindar dari yang namanya dehidrasi. Baiklah, saya rasa sampai di sini ya, modal benih saja bercocok tanam tomat ya. Dengan menggunakan bahan-bahan seadanya di sekitar kita, justru akan membuat tanaman tomat kita ini mencapai dalam buah yang berkualitas, panen yang lebih menguntungkan, dikarenakan pembiayaan yang sangat rendah. Akan tetapi dengan penanganan yang tepat, ini akan mencapai kualitas yang unggul. Baiklah, saya rasa sampai di sini. Kita jumpa tips ataupun tutorial bermanfaat selanjutnya.